Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang pada perkuliahan hari ini, yakni kuliah jarak jauh inovasi sektor publik uh, yang disponsori oleh Zoom dan beberapa gadget saya yang tidak ada brandnya. Disponsori oleh Zoom, disponsori oleh Biodynamic, headphone yang sedang saya gunakan, dan mikrofon Shure yang suaranya sejernih embun pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa saya yang sudah hadir pada sore hari ini, yakni mahasiswa kelas sore berjumlah sekitar 15 atau berapa. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas, membedah, sekaligus mendiskusikan bab 3 dari buku Inovasi Sektor Publik yang berisi tentang hal-hal penting yang perlu kita ketahui tentang inovasi sektor publik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas chapter 1 dan chapter 2 tentang perubahan atau change dan inovasi dan bagaimana paradigmanya sehingga dapat digunakan untuk memandang inovasi atau change itu sebagai suatu fenomena yang terencana atau suatu fenomena yang muncul tiba-tiba. Oke. Chapter ketiga ini kita akan bahas tentang assessing the need for change and innovation. Artinya apa? Mengukur kebutuhan akan change dan inovasi. Ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah mengajak partisipan untuk memahami perbedaan antara model yang terencana dan model yang emergent model guna mengukur kebutuhan akan perubahan dan mempelajari seperangkat pendekatan untuk mengukur perubahan serta di akhir nanti mempertimbangkan bagaimana taktik paling baik perubahan tersebut dalam organisasi sektor publik. Oke. Kata kunci penting yang akan kita bahas adalah tentang perubahan terencana. Perubahan terencana adalah perubahan yang menjadi hasil dari proses sistematik mengobservasi lingkungan dan menentukan cara-cara di mana organisasi mesti melakukan perubahan. Yang kedua adalah emergent change, yakni perubahan yang didasari atas ini apa ya? Organisasi yang didasari oleh perubahan di mana lingkungan merupakan variabel eksternal yang di luar kendali agen. Yang ketiga adalah pengorganisasian pembelajaran atau learning organization adalah suatu organisasi yang mendorong pembelajaran terus-menerus dan adaptasi terus-menerus di seluruh level organisasional. Riset pasar ialah akuisisi terencana dan analisis data guna mengukur beberapa aspek baik itu kebutuhan akan organisasi sektor publik yang membahas tentang cara-cara di mana mereka bisa mengetahui kebutuhan mereka, tujuan mereka untuk meningkatkan diri, dan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara efektif. Community profiling adalah deskripsi komprehensif tentang kebutuhan akan populasi yang didefinisikan atau dapat mendefinisikan atau dapat memaknai dirinya sendiri sebagai suatu komunitas serta sumber daya yang ada di mana komunitas itu berada dan dijalankan dengan keterlibatan aktif dari komunitas itu sendiri serta tujuan untuk mengembangkan rencana aksi atau action plan atau tujuan-tujuan lain guna meningkatkan kualitas dari komunitas yang ada di sekitarnya. SWOT analisis adalah pendekatan sistematik untuk mengukur kekuatan internal dan kekurangan atau kelemahan dalam organisasi. Di saat yang sama juga menerka atau memprediksi peluang serta ancaman yang muncul dari lingkungan.
Oh, mahasiswa saya sudah mulai berdatangan. Siapakah mereka? Mari kita absen. Ada Mega dan ada Ayu. Mega ini yang mana ya? iPhone Mega. Bukan hal besar. Baik, kita lanjutkan. Model perubahan terencana dan perubahan emergent. Dalam bab 1 kita sudah mengenali konsep-konsep yang disebut dengan inovasi yang terencana dan inovasi yang emergent, atau perubahan yang terencana atau perubahan yang emergent. Dalam tulisan ini maka kita akan melihat lebih dalam kepada pendekatan yang digunakan untuk mengukur kebutuhan akan perubahan atau change dan inovasi. Model terencana dan model emergent ini akan memberi sejumlah sejumlah loncatan untuk sejumlah loncatan akan perubahan dan inovasi itu sendiri. Misalnya perubahan terencana diasumsikan sebagai segala sesuatu yang mungkin dapat digunakan untuk mengetahui lingkungan dengan tujuan mengukur kebutuhan akan perubahan. Oke. Di dalam ini maka ini digunakan untuk mengetahui beberapa teknik sehingga kita bisa dapat merencanakan perubahan yang dibutuhkan. Itu menurut Zatman. Menurut Pegard, ini bermanfaat untuk memungkinkan kita mengetahui 4 tahap proses, mulai dari proses mengukur atau menerka assessing need, mengukur kebutuhan, sampai ke perubahan, merencanakan perubahan. Ini kayaknya mulai agak susah untuk dipahami sih ya. Saya sendiri juga berusaha sebaik mungkin untuk bisa mengambil intisarinya saja. Empat tahap perubahan menurut Pegard itu ya 1969 itu adalah menentukan tujuan dan mengartikan situasi di masa mendatang yang akan dibutuhkan atau yang akan terjadi setelah perubahan itu diimplementasikan. Jadi kita untuk mengukur perubahan maka kita harus mulai menentukan tujuan, kemudian memetakan atau mengenali atau memprediksi hal yang mungkin akan terjadi ke depannya setelah perubahan itu dilakukan. After the change takes place biasanya ya. Jadi misalnya nih, saya baru lulus S1. Maka saya sebelum lulus atau mungkin terlalu terlambat, mungkin sudah cukup terlambat kalau memikirkan setelah lulus. Jadi harus dipikirkan sebelum lulus. Sebelum lulus ini, kira-kira apa yang saya butuhkan? Apakah untuk merespon, bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan yang baik? Dan kita harus tahu akhir dari perjalanan kita. Misalnya, saya ingin bekerja di sektor swasta. Dan kita harus tahu, kalau saya bekerja di sektor swasta, kira-kira di masa mendatang apa yang akan saya dapatkan. Mungkin kalau saya bekerja di sektor swasta, di bidang komunikasi, yang akan saya dapatkan adalah saya bisa merubah diri saya yang tadinya begitu kaku untuk berbicara, begitu sulit untuk berpendapat, menjadi seseorang yang lebih lancar mengeluarkan mengeluarkan pendapat, serta lebih mudah dipahami oleh orang lain. Perubahan dari saya yang tidak bisa berbicara atau berbicara kaku menjadi nantinya seseorang yang master menguasai public speaking. Di situ ada perubahan. Nah, ketika saya sudah memikirkan bahwa nanti saya akan menjadi master dengan public speaking, itu adalah saya sudah memetakan apa yang akan terjadi apabila saya melakukan perubahan ini. Begitu kira-kira yang pertama. Dan ada banyak contoh lain. Contoh lainnya apa ya?
Jadi kita kalau mau merencanakan suatu perubahan dan atau inovasi, maka kita harus memetakan tujuan yang ingin kita capai dan kondisi di masa mendatang yang ingin kita sampai ke sana setelah perubahan dilakukan. Ya, jadi itu penting. Jadi kalau orang hanya berhenti pada menetapkan tujuan, tapi ketika ditanya apa sih yang kamu inginkan di masa mendatang gitu loh, diajak ngomong secara visi lah. Apa sih visinya nanti yang ingin kita capai dan dia kemudian tidak bisa mengutarakan visinya ya, ya berarti dia belum memiliki organizational skill yang 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 mapan gitu loh. Dan lebih baik tidak usah memilih orang yang seperti itu ya, atau kalian akan terjebak membantu orang itu sementara orang itu tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, ada hal yang seperti itu. Yang kedua adalah mendiagnosis. Mendiagnosis itu kayak mengenali dengan baik kondisi saat ini yang ada kaitannya dengan tujuan yang ingin kita capai dan visi yang ingin kita sampai ke sana. Itu adalah step kedua. Step ketiga adalah menentukan aktivitas transisi yang mungkin akan terjadi dan komitmen dari siapapun yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut guna mencapai visi yang kita inginkan. Visi ini artinya desired ya, future state, suatu kondisi di masa mendatang yang kita inginkan ya. Itu visi. Paling mudah lah. Kalau saya ngomong soal desired future state itu masih loading semuanya, belum tentu bisa memahami. Ataupun kalau saya mendengarkan ini ulang, kemudian mendengarkan saya sendiri ngomongin tentang suatu kondisi di masa mendatang yang ingin kita capai, itu rasanya terlalu redundant atau terlalu mubadir. Jadi, ya. Yang keempat adalah mengembangkan strategi. Kita butuh strategi untuk mencapai visi dan action plan, rencana aksi guna dapat mengelola transisi yang mungkin dapat terjadi atau transisi yang kita siap akan terjadi guna mencapai visi. Ya, itu adalah 4 model perubahan terencana. Ini sebenarnya kerangka teoritis. Jadi kalau kalian ingin meneliti tentang inovasi sektor publik, kemudian terlalu lelah dengan teori yang terlalu berulang-ulang digunakan dalam skripsi, maka kalau kalian membutuhkan variasi, maka kalian bisa menggunakan box 3.1 ini, yaitu model 4 tahapan perubahan dalam organisasi sektor publik oleh Beckert tahun 1969. Itu lebih bagus lagi dan penjelasannya pasti akan sangat berbeda dan tidak akan monoton dan akan lebih menarik menurut saya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Oh, tidak ada ya. Kalau ada pertanyaan silahkan di situ di pojok kanan bawah HP kalian ada titik 3, kalau diklik ada fitur angkat tangan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris raise hand. Dengan begitu, ketika saya kemudian memberikan lecture, ketika kalian melakukan raise hand, saya akan langsung tahu dari layar saya bahwa seseorang sedang ingin bertanya. Itu fitur kelebihannya. Lanjut. Pendekatan emergent model emergent ini sesuatu yang tiba-tiba terjadi gitu, sesuatu yang tiba-tiba muncul terhadap perubahan dan inovasi berangkat dari asumsi bahwa mustahil untuk merencanakan perubahan atau inovasi. Ya kan? Ada yang beranggapan bahwa inovasi ini soal ide yang tiba-tiba muncul dimanapun, di kapanpun, bahkan ketika kita tidak memikirkannya, itu adalah inovasi. Inovasi itu lebih berbasis pada ide atau gagasan yang tiba-tiba muncul. Misalnya dalam suatu organisasi pengajaran di kampus, tidak pernah sekalipun saya terpikir untuk melakukan telekonferensi menggunakan aplikasi Zoom. Saya memikirkan menggunakan aplikasi Skype,
miliknya Microsoft, atau saya menggunakan aplikasi Hangout atau Duo namanya sekarang di Google. Saya tidak pernah memikirkan sebelumnya menggunakan Zoom. Tapi kemudian ya ada seseorang kemudian mengajak diskusi tentang Zoom dan saya pikir oh ini menarik dan kenapa tidak saya implementasikan pada kuliah jarak jauh saya. Itulah inovasi. Karena sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Itu adalah inovasi. Tapi kalau masih ada akarnya dari sistem yang sudah berjalan, maka itu disebut perubahan. Misalnya Zoom sudah pernah digunakan oleh mahasiswa sebelumnya mahasiswa sudah pernah diajak sebelumnya menggunakan Zoom oleh seorang dosen misalnya, dan kemudian Zoom yang saat ini tahun 2020 digunakan oleh Bu Reni bersama dengan mahasiswa yang sama ternyata memiliki sejumlah fitur yang lebih lengkap. Itu disebut dengan perubahan. Tapi karena belum pernah ada yang melakukan ini, kuliah jarak jauh menggunakan Zoom, maka saya, menurut paradigma saya, kalian boleh tidak setuju. Ini adalah inovasi. Dan saya tidak pernah punya ada maksud merencanakan menggunakan Zoom sama sekali. Ini adalah pendekatan emergent approaches untuk melihat perubahan dan inovasi. Mau kopi guys? Alasan dibalik sudut pandang yang mengatakan bahwa sulit untuk merancang perubahan maupun inovasi adalah lingkungan ini terlalu kompleks, terlalu rumit untuk kita dapat memahaminya sendirian, terlalu rumit untuk kita dapat memetakan polanya, dan itu yang membuat susah untuk merencanakan sesuatu. Kadang kalau kita sudah merencanakan sesuatu, akhirnya di akhir proses biasanya agak sedikit berbeda dari apa yang sudah kita rencanakan di awal. Itu sering sekali terjadi. Banyak contohnya ya. Jodoh, ya. Pacar, kuliah. Gitu ya. Saya dulu pernah mengidamkan kuliah menjadi dokter, tapi tidak pernah terwujud. Mungkin karena Allah memang tidak pernah meridhoi. Ya akhirnya, ya selalu ada banyak jalan untuk melakukan sesuatu. Oke, lanjut. Hal yang perlu dilakukan untuk mengetahui atau mendapatkan ukuran akan kebutuhan untuk perubahan dan inovasi antara lain satu, melakukan riset pasar atau melakukan riset publik lah ya. Kalau riset pasar ini terlalu determinisme ekonomi, terlalu ekonomi banget, terlalu monodimensi. Kemudian yang kedua adalah melakukan pendekatan manajerial. Jadi pendekatan manajerial ini artinya mulai mengimplementasikan skill-skill manajemen dan ilmu-ilmu manajemen. Tapi kalau dalam organisasi sektor publik sepertinya agak susah, terutama yang di Indonesia, karena birokrasinya itu tidak fluid, tidak cair. Birokrasinya agak-agak berbeda. Dan menggunakan audit sosial, pendekatan audit sosial. Pendekatan audit sosial ini gimana? Ya, salah satunya adalah mengundang orang lain untuk melihat, dan orang lain itu adalah eksternal, untuk melihat bagaimana kita menjalankan sesuatu, itu audit sosial. Bisa juga mengundang bagian lain dari organisasi yang berfungsi untuk menjamin mutu pelayanan publik atau sektor publik yang kita lakukan, atau yang PSO lakukan, atau yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Itu adalah salah satu untuk mengetahui kita waktunya untuk berubah nggak sih? Atau ya berubah menjadi lebih baik? Ataukah ini waktunya kita untuk melakukan inovasi? Untuk dapat menjawab pertanyaan itu, maka 3 hal ini ya, menurut Osborne dan menurut siapa ya yang emergent phenomena itu, Argyris, Sean, dan Wilson, itu perlu dilakukan. Market research. Ya. Saya nggak akan menjelaskan tentang riset pasar ini. Saya ingin kalian nanti yang menceritakan kepada saya di Google Classroom apa yang dimaksudkan dengan pendekatan riset pasar.
apa yang harus dilakukan ya. Melakukan pendekatan ini 1, 2, 3 ini ya, riset pasar, pendekatan riset pasar, pendekatan audit sosial, pendekatan manajerial ini bisa menjadi topik skripsi salah satunya. Satu saja ya, jangan banyak-banyak. Kalau 3 itu tugasnya dosen ya, atau tugasnya peneliti profesional. Tapi kalau untuk cuma skripsi mahasiswa, mending pilih salah satu lah. Dan bagaimana cara melakukannya ini ya, mau kalian teliti, lebih baik kalian menceritakannya ke saya agar kalian lebih bisa memahami daripada saya cerita kepada kalian. Nanti kalian, apa yang kalian terima dari saya biasanya sih menguap gitu ya. Atau mungkin ini adalah cara lain bagi saya untuk memaksa kalian belajar. Oh, suara apa itu tadi? Ada yang resen kah? Sebentar. Nggak ada ya. Dan menggunakan ini, dapat menggunakan matriks Astor. Misalnya kalian punya topik skripsi misalnya menaksir kebutuhan akan perubahan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Kota Probolinggo menggunakan pendekatan riset pasar dengan tool Aston Matrix. Itu aja udah keren banget guys. Gitu kalian perlu melakukannya gitu. Kenapa? Karena kalian bisa melakukannya. Dan ini adalah pedomannya. Yakni dengan menggunakan misalnya ya kalau Aston Matrix itu faktor level meta atau besar, meta ini sedang, meta level factors atau menggunakan makro level factors dan menggunakan mikro level factors. Ini adalah hal-hal yang saat ini untuk kuliah ini ya perlu kalian ketahui. Saya nggak akan menanyakan itu dalam ujian ya, saya lebih suka kalau misalnya kalian melakukan itu. Kalian boleh sih melakukan itu misalnya untuk tugas akhirnya yaitu berupa jurnal. Lalu nanti ketika jurnalnya sudah jadi, kalian waktunya untuk menulis skripsi, kalian tinggal mengembangkan saja dan tahu ini akhirnya mau kemana. Itu lebih bagus. Ada SWOT analysis ini yang sudah lebih banyak dilakukan. Cara melakukan analisis SWOT ini seperti ini. Ada lagi analisis cost benefit. Ini adalah tool-toolnya guys. Jadi kalau kalian ini mengetahui kapan suatu organisasi layanan publik itu perlu inovasi atau perlu perubahan, toolnya ini menggunakan tool cost benefit analysis, menggunakan tool Aston Matrix, menggunakan tool apalagi ini SWOT analysis. Itu bagus sekali. Nah, ini yang Aston Matrix meneliti tentang aspek politik, ekonomi, sosial, dan teknologinya. Bentar. Harus dibalik nih. Ini kan lebih suara apa itu ya? Oh, ada mahasiswa yang masuk, suaranya kayak gitu, cering gitu ya. Ini adalah salah satu contoh mengukur kebutuhan akan kapan suatu organisasi layanan publik perlu melakukan perubahan. Ini adalah levelnya. Kalau kebijakan politik internasional itu ada level individu, state, dan sistem lah. Kalau di inovasi sektor publik itu menggunakan tool Aston Matrix, ada level meta, makro, dan mikro. Ya. Apa itu? Di tingkat politik apa yang dilakukan organisasi itu, di tingkat faktor politik, di tingkat meta apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut, tingkat makro apa yang sudah dilakukan oleh organisasi tersebut, di tingkat mikro apa yang sudah dilakukan. Ini harus dipetakan satu persatu.
Ini adalah contohnya dan hasilnya. Ini adalah hasil dari analisis SWOT di sektor layanan publik. Mereka pakai di Inggris ya. Dan ini bagaimana melakukan berikutnya. Terakhir yang ketiga adalah audit sosial. Audit sosial melakukan kegiatan seperti kebutuhan akan assessment. Jadi ada assessment kayak penilaian. Ya, seperti inspektorat menilai bagaimana SOP dilaksanakan oleh organisasi sektor publik, gitu kan. Bagaimana konsultasi dengan masyarakat, konsultasi dengan masyarakat, community consultation di sini itu artinya adalah melibatkan stakeholder ya atau masyarakat dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh organisasi sektor publik. Misalnya nih, minta mengundang tokoh masyarakat, tokoh daerah, ya, Thomas, ya, tokoh masyarakat, tokoh daerah, atau tokoh adat, atau siapapun lah yang punya peran penting dan punya pengaruh di masyarakat, gitu ya, melakukan konsultasi. Jadi membentuk forum-forum diskusi, ada forkom itu, misalnya di tingkat pemerintah kota atau pemerintah daerah itu termasuk community consultation. Jadi kalian tinggal mengobservasi bagaimana, kapan forum ini dilakukan, dan apakah hasil dari forum ini kemudian dilaksanakan, diimplementasikan, ataukah tidak oleh orang yang meminta konsultasi, oleh PSO itu ya. Community profiling ini memetakan masyarakat yang menjadi sasaran dari misalnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh PSO itu. Misalnya apa ya? Mungkin kegiatan Samsat itu community profiling. Kebutuhan masyarakatnya seperti apa? Itu community profiling ya. Yang ketiganya itu akan memberikan deskripsi komprehensif akan kebutuhan populasi yang menjadi sasaran ya, atau yang didefinisikan sebagai community, dan sumber daya yang ada di community tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh PSO guna meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat atau komunitas di sekitarnya. Ya. Itu menurut Houghton. Jadi kalau tanya, Bu, saya mau pakai analisis social audit, itu menurut siapa ya, Bu? Ya, menurut Houghton tahun 1994. Isinya apa? Ya, isinya kalau kalian melakukan social audit atau audit sosial, maka kalian harus melakukan satu needs of assessment. Kalian sudah punya rancangan assessment, sudah punya daftar tiliknya, punya checklistnya, itu adalah assessment. Kemudian kalian mengobservasi dan ya merekam jika ada community consultation yang dilakukan oleh PSO, dan apakah PSO juga melakukan community profiling. Bagaimana kualitas ketiganya? Apakah bisa kemudian digunakan untuk mengukur kebutuhan akan perubahan atau inovasi dari organisasi layanan publik. Mungkin kalian sebenarnya hal-hal ini sebenarnya sudah dilakukan oleh organisasi layanan publik, cuma mungkin kalian belum tahu itu konsepnya apa sih. Atau mungkin itu terjadi secara alamiah, terjadi secara natural, terjadi begitu saja gitu. Dan kalian sudah melakukannya berulang kali, hanya baru saja menyadari, oh ternyata ini oleh Houghton, oh ini ternyata oleh Becker ya tahun 1969, oh ini ternyata Austin, ini ternyata matrik penilaiannya apa tadi, Aston Matrix ya, seperti itu. Setelah menggunakan tool itu, maka kalian bisa merumuskan apa yang menjadi hambatan dalam proses menelurkan perubahan dan inovasi. Apa yang bisa kemudian, faktor pendorong apa yang kemudian bisa kita kenali. Jadi faktor pendorong sama faktor penghambat itu hasilnya bukan berasal dari semedi di Gunung Slamet sama di Gunung Semeru ya, yang tiba-tiba langsung ada, tidak ada dasarnya gitu. Itu harus ada dasarnya gitu. Pun kalau kita melakukan analisis itu ada toolnya, nggak bisa judulnya skripsi itu analisis implementasi peraturan nomor 65 tahun 2012 tentang ini.
Kemudian ditanya, toolnya apa? Apa ya, Bu? Nggak ada lah. Mestinya sih proposal ulang kalau kayak gitu. Ujian lagi maksudnya ya. Harus ketemu toolnya. Jadi kalau kayak gini itu kalian temukan saja toolnya, baru rumuskan studi kasusnya. Jangan studi kasus dulu, baru cari analisisnya. Toolnya nggak ketemu-temu. Itu kalian akan mandek terus di situ ya, dan berharap dosennya tidak mengetahui. Kalau dosennya Bu Reni, justru saya pasti akan bertanya, dosen pengujinya Bu Reni, saya pasti akan bertanya, kamu pakai tool apa? Dan kalian nggak bisa menjawab, iya, dalam hati pasti saya bilang, Anda belum cukup profesional untuk membuat tool analisis sendiri, jadi mengapa Anda begitu percaya diri bisa menganalisis? Saya aja belum tentu bisa. Ya. Begitu ya. Jadi cari dulu tool analisisnya. Untuk skripsi semester berikutnya, semester 7 atau semester 8, kalian bisa gunakan tool inilah ya. Untuk meneliti atau menganalisis kebutuhan akan perubahan dan inovasi di berbagai sektor layanan publik di pemerintahan Kabupaten Probolinggo ataupun di pemerintah kota Probolinggo. Pilih salah satu aja ya. Misalnya Amak pakai SWOT analysis. Biasa sih SWOT analysis itu. Social Audit Analysis. Atau kemudian Nurhayati pakai managerial analysis. Atau saya mau pakai yang pertama. Apa tadi yang pertama ya? Lupa saya yang pertama. Apa tadi yang pertama? Ya gitu ya. Cari yang jarang-jarang dipakai itu biar tim seleksi judul yang begitu melihat judul kalian itu langsung tertarik, oh ya saya suka yang ini gitu loh. Ya. Nah, ini nih yang judulnya depannya evaluasi nih. Evaluation. Evaluasi ternyata bisa menggunakan pendekatan audit sosial. Toolnya atau tool audit sosial. Bisa ini evaluasi ternyata ya. Yap, waktu saya tinggal 10 menit lagi. Ada pertanyaan guys? Jadi evaluasi bisa pakai pendekatan 3 itu tadi ya. Yang judulnya evaluasi apa, itu seolah adalah suatu kewajiban, judulnya itu depannya analisis, evaluasi. Analisis harus ada tool analisisnya. Evaluasi pun harus ada tool analisisnya, ya, tool evaluasinya. Ya. Oke. Nah, ini nggak penting ya. Penting sih ini tapi. Rumit sekali ini. Bolehlah bertanya. Ini ada evaluasi menggunakan pendekatan organizational learning. Berarti prosesnya pakai ini ya. Evaluasinya adalah proses evaluasinya pakai ini. Gitu ternyata. Ternyata buku ini bermanfaat sekali ya. Siklus teoritisnya seperti ini ya. Keren banget nih buku. Itu evaluasi. Oh ini apa ya? Tool-toolnya evaluasi ya. Bab 3 ini isinya. Baik, sepertinya itu saja. Cepet banget. Minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana mengelola perubahan di organisasi sektor publik. Baik, itu saja. Ada pertanyaan. Saya masih punya waktu 8 menit untuk mendiskusikan ini dengan mahasiswa. Yusuf, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Bingung ya? Iya. Aneh, Bu, saya, Bu. Aneh. Kalian mending diajarin seperti ini. Si Ayu tuh kelasnya. Gimana Ayu? Mana Ayu? Yuk, mic-nya on. Tunjukkan pesonamu. Ayu, kamu dapat kuliah ini ya. Tapi kamu belajar ya, maksud mendapat materi yang saya berikan ini enggak? Sama sekali enggak, Bu. Lihatlah rekan-rekan kawan kalian satu ini begitu nestapa. Kalian dapat lecture ini dari saya begitu pusing dan bingung karena terlalu banyak hal yang sangat baru sampai kemudian ketika ditanya ada pertanyaan, saya tidak yakin bisa menjawab pertanyaannya Bu Reni. Ya, itu. Jadi intinya nih, singkat aja. Kalau kalian, ya Amak dan teman-teman seangkatannya kan
2 semester lagi apa semester depan sih ya akan merancang judul skripsi. Jika judul kalian depannya analisis dan jika judul depan kalian adalah evaluasi, dari bab ini kalian sudah punya toolnya jika itu evaluasi, toolnya evaluasi dan toolnya analisis jika kalian mau menganalisis. Jadi kalian tinggal pilih aja ya toolnya, comot aja, ambil lokasi penelitiannya di mana atau ambil misalnya analisis undang-undang ini di lokasi penelitian ini di pemerintah Kabupaten Probolinggo. Udah selesai gitu aja. Nanti kalau ditanya, mau pakai tool analisis apa aja? Matrix. Apa itu? Kalian print bukunya ini yang meskipun dalam bahasa Inggris tunjukkan gitu ya. Cuma enak kalau dosen pembimbingnya Bu Neni itu membuat saya enak gitu. Anyway, ya itu. Ini soal bagaimana mengukur kebutuhan bahwa suatu organisasi sektor publik itu memerlukan perubahan atau inovasi. Toolnya itu semua, analisisnya itu semua, evaluasinya itu semua. Pilih aja salah satu, jangan semuanya ya. Mendem kok kalau ditulis semua. Itu. Intinya cuma gitu doang. Ibu, Ya. saya pengen tahu pendapatnya Ibu tentang corona ini, Bu. Dapat yang mana dulu? Sudut pandangnya apa nih, Nur Hayati? Kan banyak. Ada yang politik, ada yang Sosial, ekonomi. Politik. Kan kita jadi tidak sosial. Oh, yang sosial. Oke. Iya Sosialnya kan ini. kita jadi tidak bersosial, ini tidak boleh berkumpul. Pengajian di rumah aja tidak boleh, Ya, Bu. nggak boleh pengajian. Jasa wisma arisan pengajian itu nggak boleh. Sholat Jumat dikawal. Pokoknya nggak boleh. Cuma tidak boleh. 40 orang kan? Iya, nggak boleh memang. Terus pertanyaannya, gimana? Iya, pendapatnya? fenomena ini kan sangat apa ya, Bu? Ini kalian Bukan merasa hanya- seolah sangat asing dengan fenomena ini karena kalian belum Iya, pernah kan baru merasakan banget ini, sebelumnya. Dan kalian udah pernah lihat film science fiction nggak sih? Film? Science fiction itu yang fiksi-fiksi ilmiah itu loh, seperti Mission Impossible gitu loh. Atau zombie-zombie. Itu kan ancamannya kan virus. Memang Transformer. kalau di film, ya, kalau di film itu ancamannya itu sesuatu yang dinikmati setelah film selesai kita bisa tidur nyenyak merasa puas setelah melihat film tersebut. Tapi ini memang ancaman real dan memang sudah sepatutnya kita berada dalam state yang seperti ini. Karena kalian meskipun sudah mendengar ancaman perang, tidak pernah benar-benar bisa menempatkan kalian sehingga merasa bahwa perang itu adalah sesuatu yang sangat mengancam seluruh warga negara gitu kan. Nah, sekarang ancamannya itu lebih berbahaya daripada perang. Kayaknya ya Tuhan itu sedang sebel banget ya. Suriah perang terus 11 tahun jalan. Oke. Orang-orang sampai meninggalkan rumah mereka, meninggalkan Suriah, mereka menjadi pengungsi, tinggal di perbatasan dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Satu, mereka tidak bisa kemana-mana, makan itu susah. 2, yang ketiga, perang itu semakin tereskalasi, semakin mengental. Dan negara yang terlibat mulai banyak seperti Turki, Rusia, Amerika Serikat, ya kan. Dan perang itu tidak ada akhirnya, bahkan sekarang lebih banyak orang ingin memberontak, memisahkan diri dari entitas negara di mana mereka tadinya itu lahir, ya. OPM, inilah fundamentalisme suatu negara yang menginginkan sistem negara Republik Indonesia diganti bukan Pancasila, macam-macam lah, dan itu terjadi di seluruh dunia. Maka mungkin Tuhan itu lelah ya, kemudian ngasih virus death, udahlah kalian nggak usah perang, sekarang fokus di rumah, sendiri-sendiri mengerjakan sesuatu yang bisa kalian lakukan, bekerja, nggak usah mikirin perang. Tren yang terbaru kan orang-orang Indonesia yang pergi membela ISIS kan mau dipulangkan kan, kemudian ada banyak penolakan bahwa mereka nggak boleh pulang karena dianggap sudah sebagai pengkhianat. Bayangkan perasaannya Tuhan gitu loh. Ya ampun, kalian ini loh saudara, kenapa kalian terlalu memikirkan seperti itu sih? Menganggap asing saudara kalian. Kayak, duh manusia ini perang terus. Ya udahlah kasih virus, diam semua kan di rumah. Ya kan? Ya, itu sih bukan aspek non sosial sih, tapi saya mencoba memahaminya bahwa Allah lewat virus ini memang sengaja untuk membuat kita tidak membuat saudara kita itu musuh. Karena musuhnya sekarang lebih wow. Saya punya waktu 1 menit lagi. Karena apa? Musuhnya tidak terlihat, tidak berbau, tidak ada secara fisik. Ya, ini lebih mengerikan lagi sih. Threat-nya, ancamannya itu lebih besar. Dan virusnya mengglobal.
Iya, Bu. Nanti ini kalau habis kita masih akan dengan channel yang sama. Jadi kalian kalau mau gabung tetap dengan channel yang sama. Kalau sudah merasa cukup silahkan nggak usah gabung lagi lah gitu ya. Tapi kalau kita mau ngobrol-ngobrol tentang corona ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Ya. Nur Hayati pertama kali ya pakai Zoom. First experience. Pengalaman pertama.